Acara berikutnya yaitu referensi pembelajaran. Kepada Bapak Ibu Guru yang kemarin sudah mengikuti menjadi observer di kelas, kemudian tadi juga sudah disampaikan model video pembelajaran dan sudah diminta Bapak Ibu Guru untuk mencermati dan mengamati. Maka pada hari ini nanti kepada Bapak Ahmad Syaifuddin untuk memberikan sedikit pengalamannya ketika mengadakan pembelajaran. Yang berikutnya adalah tanggapan dari Bapak Ibu Guru observer tentang kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin. Dan kemarin alhamdulillah Bapak Ahmad Syaifuddin sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, mencoba untuk seperti sesuai dengan kurikulum Merdeka. Mungkin nanti akan jadikan pengalaman bagi kita semua pembelajaran untuk kedepannya, sehingga kita bisa menerapkan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena kurikulum, tidak ada kurikulum Merdeka jika tanpa pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada pembelajaran berdiferensiasi jika tidak ada kurikulum. Terus terang saja untuk belajar berdiferensiasi, saya coba mencari beberapa literatur terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata ya seperti itu. Kalau menurut saya ya memang karena baru pertama kali menerapkan, jadi agak gimana ya, kurang maksimal menurut saya. Karena terus terang dengan beberapa karakter peserta didik yang berbeda-beda, terus kita menyiapkan media pembelajaran juga yang berbeda-beda dan hasil produknya juga berbeda, itu otomatis membuat waktu kita itu ya banyak tersita. Tapi dari itu saya dapat pengalaman yang berharga, walaupun sudah saya sampaikan tadi tidak maksimal karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Harusnya dari pembelajaran itu kemarin saya tutup dengan presentasi, ternyata untuk kebetulan karena kelasnya kelas 8E, kemarin ada beberapa Bapak Guru yakin Pak kelas 8E yang ternyata memang 8E luar biasa. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tanggapan dari Bapak Guru Model. Untuk acara berikutnya yaitu tanggapan dari para observer yang sudah mengamati pembelajaran, baik secara langsung maupun yang sudah mengamati video. Kalau awal akhir derek, beliau itu membawanya sangat santai, cair, dan apa ya, dengan anak-anak dekat sekali. Jika dari awal sampai akhir itu menikmati betul. Saking menikmati yang mungkin lupa dulu. Di dalam modul ajar beliau itu ada Pak Udin di nomor 3 ini. Ada inventarisasi pertanyaan dan pernyataan. Dan di situ beliau saking aslinya lupa. Mungkin lupa asik. Jadi Pak Udin atau siapapun nanti dalam suasana saat itu tidak usah sepanjang dilihat juga ini modulasinya itu sampai apa ya ujung nopo ini kira-kira itu. Yang kedua dengan di sunya Pak Udin jadi model. Jadi sama saya beritahu, saya juga rekam mau nggak mau Pak Udin usaha cari mana ya Quran hadis yang bisa diferensiasi, akhirnya ketemu. Itu ada nilai usaha Pak Terus semangatnya luar biasa. Mohon kepada Pak Udin. Beberapa yang saya catat yang kemarin, pertama Pak Udin sudah memberikan pertanyaan pemantik, yang itu merupakan salah satu ciri dari pembelajaran di kurikulum Merdeka, yaitu ada pertanyaan pemantik yang menggiring anak-anak untuk masuk ke materi yang akan diajarkan.
Kemudian dari aktivitas pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi, sudah ada anak yang kinestetik diberi tugas apa, yang kemudian yang audio diberi tugas apa, dan yang lainnya. Tetapi mungkin nanti ke depannya tidak perlu kita menyebutkan kinestetik di sini, yang audio di sini nggak perlu. Jadi mungkin nanti langsung aja ditampilkan, langsung sudah kita buat pengelompokan, kemudian tinggal ditampilkan anak-anak silakan berkelompok sesuai dengan yang ada di layar. Jadi tidak perlu anak tahu saya itu kinestetik, saya itu audio, itu nggak perlu tahu. Yang jelas kita bisa memetakan sendiri dulu, dipetakan. Jadi anak-anak nantinya ya saya dikelompokkan dengan siswa itu, bukan karena saya audio atau visual atau kinestetik. Jadi kalau nggak salah dulu Bu Eti juga pernah bilang seperti itu. Jadi tidak perlu kita menyebutkan bahwa kamu kelompok kinestetik, kamu kelompok audio. Langsung saja kita buat. Ya, kalau kita nggak hafal kan kita ngajarnya banyak, kan kita nggak mungkin hafal. Jadi udah dibuat kelompok aja dari disiapkan dulu, tinggal ditayangkan, kemudian anak suruh dikelompok sesuai dengan yang ditampilkan. Antara guru dan siswa, jadi guru memberikan kesempatan pada siswanya yaitu untuk membaca tadi ada bidang putri dan putra. Kalau yang putra biasanya tadi harus biasanya harus tunjuk putri tadi dengan kesadaran. Terus sebelum membaca seluruhnya tadi Pak Udin sebagai gurunya dengan memberikan model itu membacakan dahulu dan ditirukan oleh semua siswa. Saya itu berada di dalam kelas, artinya seperti ini. Jadi seperti yang telah disampaikan Pak Kepala tadi, Pak Udin bisa menyampaikan materi dengan materi tadi. Kemudian materi yang disampaikan itu berkaitan dengan sedekah, Pak. Nah itu saya menyimak seolah-olah saya juga merasa diajak. Nah, merasa diajak untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Udin. Mudah-mudahan para siswa yang menerima materi ini juga bisa merasakan seperti itu. Dan saya yakin karena ketika pembelajaran berlangsung, Pak Udin juga menyampaikan pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan alternatif ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Dela tadi, dengan menyebutkan nama siswa. Nah itu sudah merupakan langkah yang bagus dalam pembelajaran. Jadi nama siswa disebut tidak hanya anak-anak, tidak, tapi disebutkan nama satu persatu. Di hadapan anak, di mana dia tidak banyak bergerak atau banyak berjalan, tetapi dalam menguasai anak pun dia bisa, karena anak-anak nggak ada yang isi. Yang selanjutnya, seandainya alangkah bagusnya bagi bapak ibu guru yang mengajar atau menerangkan tentang untuk berdiferensiasi. Ini kan tentu kita membutuhkan waktu yang sangat banyak, penelitian yang sangat banyak. Nah, ini Pak Saifuddin sangat luar biasa, bisa dalam sehari semalam bisa menguasai karakter dari kelas 8E yang jumlahnya kurang lebih 31 berdua ya? Oh, 32 siswa. Itu kami mengamatinya bukan ke Pak Udinnya, mohon maaf, karena saya yakin Pak Udin sudah luar biasa ya, sudah menjadi ustadz, itu hal yang biasa ketika mengajar, apalagi materinya tentang bersedekah. Saya mengamati dari luar itu siswanya itu tidak ada yang istilahnya gerak saja nggak ada, tapi mereka betul-betul antusias. Anak-anak ini melihat Pak Udin ketika mengajar itu kayak malu terpesona dengan Pak Udinnya. Kalau saya ngajar lomba itu istighfar, tahmid, takbir semua saya keluarkan. Anaknya itu masya Allah sekali gitu ya. Jadi jarang sekali saya duduk di tempatnya itu jarang. Ada aja yang
waring sana sini, bintang dan lain sebagainya itu kan. Nah ini kemarin waktu supervisi benar-benar bagus gitu ya, duduk akan gitu. Nah mendengarkan dengan baik. Nah itu mungkin saya perlu belajar dengan Pak Udi. Ketika akan membuat kotak jamun pun mereka masih bingung. Nggak jaring-jaring piye, bentuk piye, ngelem gimana. Mereka masih kebingungan. Sehingga kalau kita ingin menggabungkan materi yang lain, lebih baik kita siapkan dengan cara konsep utamanya sudah paham atau belum, sehingga nanti pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Karena kemarin diberi waktu 30 menit oleh Bapak Saifuddin tidak selesai. Padahal dan lagi pula buatnya kotak disediakan kertas besar hanya dari kecil. Padahal kotak infak kan kemudian untuk dana yang besar, berarti harus kotak yang besar biar dananya dapat terkumpul besar. Tapi ternyata yang dibuat hanya sak cumlik, sisanya kertas banyak. Kemudian yang kedua, untuk membentuk kelompok, ini saya tanya dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu, apakah kalau kelompok itu harus heterogen? Harus tidak? Ya, sebaiknya ini. Sebaiknya memang harus heterogen. Tetapi ada baiknya juga kalau kita membentuk kelompok, mungkin kalau saya membentuk kelompok diperhatikan tingkat karakter siswa, kekompakan kelas itu. Kadang kalau ada gap antara laki dan perempuan, mereka nggak kompak. Ketika dicampur jadi kelompok, satu kelompok laki perempuan, akhirnya nggak jalan. Seperti kemarin ada satu kelompok yang dia itu podcast, harusnya podcast, yang laki-laki diem aja. Semua ayo udah masuk si anak jadi satu kelompok sini. Dia kan udah malah macet punya temannya. Akhirnya podcastnya nggak selesai. Ketika selesai waktunya juga belum terbentuk. Jadi mungkin kalau memang kelasnya bisa dibuat bermacam-macam. Kalau memang ada siswa yang nggak bisa heterogen, biar pembelajaran bisa berjalan lancar, mungkin bisa untuk hubungin aja. Mungkin putri-putri, jadi lihat kelasnya, sehingga tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran itu bisa terwujud. Itu kalau saya mungkin Bapak Ibu yang lain kita harus membantu. Jadi memang sebaiknya harus heterogen, sebenarnya heterogen biar ada persamaan gender antara laki perempuan, mereka bisa menyatu. Karena ada beberapa kelas yang memang nggak dicampur laki perempuan itu malah nggak bisa jalan, saling menengan, saya bedok nggak dulu, saya nggak dulu. Ketika dijadikan satu mereka tidak bisa komunikasi.